Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Tadi sudah ada beberapa yang saya sapa, ada yang dari em, Sumatera Utara, ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa Barat tadi. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu melalui virtual Zoom meeting dalam kegiatan Diklatnas ataupun Pendidikan dan Pelatihan Nasional dengan tema presentasi interaktif atau membuat presentasi interaktif dengan menggunakan web aplikasi yang bernama Slido yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Akademisi Nusantara yang pada malam hari ini Bapak Ibu sudah registrasi dan Bapak Ibu sudah bergabung di WA Group ataupun yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu semua dan semoga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan kami secara baik dan tentunya apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat dan berkah bagi Bapak Ibu semua. Amin. Baik Bapak Ibu semua, kegiatan ini adalah kegiatan pertama dan pada bulan Juli ini adalah kegiatan yang pertama kita yang diadakan oleh LPPA yaitu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Akademisi Nusantara namanya, yang mana kegiatan ini kita lakukan ataupun kita laksanakan atas visi dan misi lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ataupun kita bagaimana agar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa kita update, kemudian bisa kita pelajari bersama-sama tentunya dan bersama narasumber yang sudah kami siapkan dan yang sudah kami undang bersama Bapak Ibu semua untuk belajar bersama agar mungkin Bapak Ibu bisa lebih intens lagi untuk mempelajarinya. Mungkin di luaran sana ada banyak sekali YouTube ataupun mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga berkaitan dengan web aplikasi pembuatan presentasi, kemudian desain dan lain sebagainya. Tetapi dengan ditemani oleh narasumber yang kami sudah siapkan yang kompeten, kemudian yang siap untuk membimbing Bapak Ibu untuk memastikan Bapak Ibu bisa ataupun paling tidak deh Bapak Ibu bisa mengetahui apa yang kita pelajari. Baik Bapak Ibu semua, karena ini adalah kegiatan pertama kami di Lembaga LPPA Akademisi Nusantara, semoga apa yang kita lakukan Bapak Ibu semua bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak narasumber yang sudah hadir bersama kita semua, Bapak Ari Purmadi. Beliau adalah dosen di Universitas Pendidikan Mandalika sekaligus sebagai Kepala Laboratorium Teknologi Pendidikan. Jadi sudah sangat pas kami mengundang beliau untuk berbagi dan mendampingi kita semua untuk mengetahui dan belajar bersama berkaitan dengan aplikasi pembuatan presentasi interaktif yang bernama Slido. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Canva, pernah mendengar web aplikasi yang lain untuk membuat desain, presentasi, kemudian membuat video, membuat berbagai macam media pembelajaran. Nah, salah satu aplikasi yang bisa dibuat seperti itu juga yang bernama Slido. Apakah perbedaannya dengan Canva ataupun web aplikasi penyedia untuk pembuatan presentasi interaktif ini akan kita pelajari bersama-sama, yang kurang lebih kita akan lakukan selama 4 hari dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 25. Adapun tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 itu akan kita lakukan di Zoom meeting.
dan di um, WA Group tanggal 24 sampai tanggal 25. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai nih, tadi sudah saya sapa beberapa Bapak Ibu yang sudah masuk. Ada Pak Nazar, ada Bu Anis, ada Bu Pikesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Abraham Baron, ada Ibu Susiati, dan Bapak Ibu yang sudah hadir semua di Zoom meeting ini. Saya ingin sapa terlebih dahulu ataupun bertanya sebagai pembuka. Sebelumnya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mendengar web aplikasi Slido ini ataupun pernah menggunakannya sebelumnya? Silakan Bapak Ibu bisa menjawab saya di kolom chatting. Apakah Bapak Ibu sudah pernah tahu atau pernah menggunakan web aplikasi yang bernama Slido? Bapak Ibu Anies belum. Bapak Abraham belum. Baik. Ada yang pernah? Oh, Pak Abdul Syukur juga belum. Baik. Jadi, nah Ibu Pikasti Alhamdulillah, tapi belum. Baik. Oke, jadi tepat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah ikut registrasi di sini dan insya Allah dari kelas ini ataupun dari diklat ini Bapak Ibu minimal tahu terlebih dahulu, lalu nanti tertarik dan menjadi satu web aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan menjadi sarana untuk membuat presentasi interaktif. Memang untuk membuat presentasi Bapak Ibu banyak aplikasi online ataupun offline. Salah satunya yang paling familiar ya PowerPoint gitu ya. PowerPoint, ada Canva, ada media-media online yang lain yang bisa Bapak Ibu pergunakan. Tapi tentu ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, itu Bapak Ibu bisa pelajari dan bisa kuasai gitu ya. Baik. Untuk malam hari ini kita buka acara kita bersama-sama dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak Ibu mendapatkan kelancaran dalam beraktivitas dan tentunya dalam belajar bersama LPPA Akademisi Nusantara. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, sekitar 30 ataupun 40 menit akan disampaikan materi. Kemudian nanti setelah materi Bapak Ibu bisa diskusi interaktif ataupun tanya jawab melalui Zoom meeting. Kepada Pak Ari Permadi, beliau adalah dosen di tadi sudah saya perkenalkan, dosen di Universitas Pendidikan Mandalika dan sekaligus selaku Kepala Lab Teknologi Pembelajaran. Kepada Pak Ari Permadi. Ya, terima kasih Bapak Host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kegiatan Diklat Nasional Akademisi Nusantara edisi Juli 2023. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta dari dosen, dari guru, dari mahasiswa ataupun dari instansi yang sudah bergabung di kegiatan Akademisi Nusantara pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Ari Purmadi, saya adalah dosen di Universitas Pendidikan Mandalika yang diberikan kesempatan untuk membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan Diklatnas Akademisi Nusantara untuk tema presentasi interaktif menggunakan aplikasi Slido. Jadi sebelum saya masuk pada materi, alhamdulillah kegiatan ini bisa diselenggarakan dan Bapak Ibu bisa menyempatkan waktu untuk bergabung pada malam hari ini di tengah kesibukan Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang ngajar ataupun di tengah kesibukan malam minggunya. Jadi masih tetap semangat untuk terus mengupgrade kompetensi dari Bapak Ibu untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda dan inovasi yang terbaru di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini. Nah, jadi di sini saya akan mengawali presentasi saya dengan menghadirkan topik ya.
Ini sudah muncul slide-nya Bapak Ibu ya. Jadi tema kita adalah pengenalan presentasi interaktif menggunakan aplikasi Slido atau Slido ya. Nah, untuk bahasan pada malam hari ini kan kita ada 4 hari, di mana 2 hari adalah kegiatan tatap muka menggunakan Zoom meeting. Yang kedua adalah 4 hari menggunakan interaksi ini ya, Bapak Ibu, menggunakan interaksi diskusi interaktif WA Group seperti. Jadi nanti ketika Bapak Ibu misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya sudah hadir di tengah-tengah Bapak Ibu yang sudah ada di grup WA ya, itu WhatsApp grup. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada malam hari ini? Yang pertama adalah konsep dasar presentasi interaktif atau bagaimana sih presentasi interaktif itu. Selanjutnya aplikasi Slido itu apa? Atau apa aplikasi Slido itu? Selanjutnya apa saja fitur aplikasi Slido? Yang atau bagian keempat adalah kelebihan dan kekurangan aplikasi Slido, dan yang terakhir membuat dan menggunakan presentasi interaktif menggunakan aplikasi Slido atau aplikasi Slido ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa uh, kurikulum Merdeka adalah pendekatan yang memberikan kebebasan ya bagi kita, bagi seorang pendidik atau siswa untuk apa namanya merancang proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat dari peserta didik kita, Bapak Ibu. Ataupun kurikulum Merdeka ini ibaratnya memberikan keleluasaan bagi kita untuk mengakses segala informasi yang ada, baik dari cetak, media cetak ataupun non cetak. Jadi segala macam sumber belajar atau bahan ajar lah atau namanya apa namanya link itu bebas kita untuk memilih agar informasi yang kita peroleh untuk dihadirkan kepada peserta didik itu juga semakin lengkap, semakin bervariasi. Nah, media presentasi ini salah satunya adalah media atau alat yang kita gunakan untuk menyampaikan ya, untuk menyampaikan materi yang sudah kita buat. Nah, untuk lebih memperkaya media presentasi kita, tentu kita akan memilih bagaimana teknik atau strategi kita dalam menggunakan presentasi tersebut. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sebagai seorang pendidik pastinya media presentasi itu adalah sesuatu yang wajib ya, yang wajib kita gunakan, yang wajib kita manfaatkan dalam menyampaikan materi yang sudah kita buat, materi yang sudah kita rancang seperti itu. Jadi tak lepas kalau misalnya di dunia pendidikan baik dari guru, dosen ataupun dari misalnya pegawai kantor, misalnya ada sesuatu yang ingin dipresentasikan dalam bentuk yang materi-materi itu kan dikemas dalam bentuk poin-poin ya, makanya ada yang kita kenal Microsoft PowerPoint. Jadi kita kemas dalam bentuk poin-poin yang ingin disampaikan, bukan sesuatu yang dalam bentuk misalnya copy paste dari Word semuanya lalu kita bacakan. Itu bukan presentasi ya. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini tentunya guru perlu memilih dan merancang media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi selaras dengan apa namanya tujuan pembelajaran yang dicapai, guru harus memilih misalnya media yang tepat, media yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, yang sesuai dengan relevansi perkembangan zaman, itu dikemas agar penyampaian atau materi ini bisa tersampaikan dengan mudah, bisa tersampaikan dengan baik dan mudah diterima oleh peserta didiknya. Selanjutnya, media pembelajaran juga dapat memfasilitasi pembelajaran yang berbasis proyek, kolaborasi, dan eksplorasi. Tentunya dalam memilih media pembelajaran, Bapak Ibu tentu harus melihat beberapa aspek ya, terutama misalnya kesiapan dari salah satunya adalah teknologi yang berkembang saat ini. Apakah di sana memungkinkan enggak teknologi yang ada
kalau memungkinkan pastinya Bapak Ibu harapannya bisa memaksimalkan teknologi yang ada saat ini untuk dikemas dan dirancang dan dihadirkan di tengah-tengah siswa atau di kelas Bapak Ibu AMPU seperti itu. Nah, berbicara masalah media pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, pastinya Bapak Ibu tentu harus bisa ini ya mengupgrade diri karena generasi Z atau apa namanya mahasiswa atau siswa kita saat ini juga sangat melek terhadap teknologi di mana distribusi teknologi ini sangat berkembang pesat, tidak hanya di dunia pendidikan tetapi di segala aspek bidang kehidupan. Teknologi ini sangat apa namanya selaras ya atau berkembang secara dinamis seperti itu, dan tentunya Bapak Ibu harus juga bisa mengadaptasi atau mengadopsi beberapa media pembelajaran ya, terutama media pembelajaran yang mungkin saat ini lagi tren berkembang, dan tentu media-media pembelajaran tersebut mungkin Bapak Ibu bisa belajar secara otodidak atau misalnya Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui berbagai macam kegiatan, misalnya seperti kegiatan di Kelatnas di Akademisi Nusantara ini seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa sih itu media presentasi interaktif? Nah, media presentasi interaktif menurut Hood dan Genuins tahun 2009 adalah media presentasi yang khusus dirancang untuk mengajarkan murid atau siswa sesuatu pembelajaran tertentu dengan pengembangan konsep dan pemahaman dan membimbing mereka dalam melatih kemampuan mereka serta memotivasi mereka untuk memainkannya. Jadi berbeda dengan presentasi yang biasa. Jadi presentasi interaktif ini adalah ada feedback yang bisa dilakukan oleh siswanya. Jadi dalam misalnya Bapak Ibu melakukan presentasi, tapi siswanya itu juga dapat memainkan peran di sana. Entah itu nanti misalnya ada sesuatu yang bisa dihadirkan, misalnya ada polling, ada kuis, ada Q&A atau misalnya pertanyaan dan jawaban yang ada di sana, itu bisa Bapak Ibu hadirkan di presentasi interaktif. Jadi sesuatu yang mungkin dirasa penting supaya dapat melibatkan peserta didik ini atau murid ini dalam ikut apa namanya secara aktif dalam presentasi yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi tidak pasif, apalagi di zaman saat ini maksudnya presentasi itu tidak hanya dilakukan di kelas, tapi bisa dilakukan secara online. Maksudnya seperti yang saya lakukan saat ini. Jadi Bapak Ibu nanti saya ajak untuk melihat salah satu fitur dari apa namanya aplikasi Slido ini. Bapak Ibu bisa bergabung di presentasi saya untuk terlibat langsung dalam presentasi yang saya lakukan. Nanti saya akan mengharapkan apa jawaban atau respon dari Bapak Ibu seperti itu. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita harus memanfaatkan presentasi interaktif? Yang pertama nih, alasannya adalah menarik perhatian audiens. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan presentasi interaktif, jadi audiens atau peserta didik itu akan mudah apa namanya beralih pada yang lain atau apa namanya sesuatu yang lain yang mungkin dirasa lebih menyenangkan, yang dirasa lebih menarik daripada presentasi dari Bapak Ibu, sehingga kita harus memilih benar-benar bahan atau materi atau misalnya menghadirkan gambar-gambar atau animasi mungkin yang relevan dengan materi yang disampaikan seperti itu. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman. Tentu dengan adanya presentasi interaktif, kita dapat saling merespon ya, respon timbal balik antara siswa dengan guru, dosen dengan mahasiswa, itu terjadi interaksi yang berkesinambungan. Misalnya ada pertanyaan yang mungkin dirasa ingin ditanyakan oleh peserta didik atau siswa atau murid atau mahasiswa,
itu dapat disampaikan melalui presentasi interaktif karena sudah dibuka, mungkin ada fitur Q&A-nya di akhir-akhir sesi seperti itu. Selanjutnya adalah memperkuat pesan yang disampaikan oleh Bapak Ibu ketika menyampaikan materi. Jadi penguatan pesan itu dirasa penting dengan adanya presentasi interaktif ini. Misalnya penguatan pesan berupa tambahan mungkin apa namanya sesuatu yang tidak ada di presentasi Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa tambahkan mungkin dengan adanya tambahan di Q&A-nya atau answer dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta didik, itu bisa dikuatkan dari sana. Selanjutnya adalah adaptasi dengan perkembangan audiens saat ini. Jadi kita harus mau tidak mau, suka tidak suka harus bisa beradaptasi ya dengan yang namanya zaman, apalagi saat ini siswa atau murid atau mahasiswa yang kita hadapi itu berbeda dengan sebelum-sebelumnya, di mana kalau yang dulu mungkin tidak apa namanya tidak ada media yang seperti ini atau tidak melek terhadap teknologi. Tapi saat ini harus suka tidak suka kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang saat ini. Apalagi sekarang kan setiap siswa atau murid atau mahasiswa itu sudah dibekali yang namanya gadget atau apa namanya HP atau smartphone yang mendukung pembelajaran yang saat ini seperti itu. Selanjutnya adalah kenapa harus interaktif, untuk mendorong partisipasi atau keaktifan dari siswanya supaya semua dari siswa ini terlibat secara aktif untuk merespon apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan di presentasi Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tentunya mengurangi kebosanan ya, atau misalnya boring terhadap apa yang Bapak Ibu sampaikan, apalagi kalau misalnya presentasi yang Bapak Ibu sampaikan itu semuanya adalah diambil dari materi yang di buku. Maksudnya di sini copy paste semua paragraf, tidak poin-poinnya. Jadi siswa itu atau mahasiswa pastinya berharap Bapak Ibu dapat menjelaskan secara apa namanya menurut pemahaman Bapak Ibu bagaimana materi yang ada di buku bisa dikembangkan seperti itu. Selanjutnya adalah menunjukkan profesionalisme Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan materi menggunakan media pembelajaran yang interaktif, yang relevan dengan perkembangan saat ini seperti itu. Selanjutnya adalah meningkatkan keterlibatan emosional ya. Jadi apa namanya chemistry itu penting Bapak Ibu ya, kedekatan antara guru dan murid itu sangat penting, utamanya dalam hal pemahaman materi. Jadi apa namanya kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran, ada yang daring, ada yang luring. Ini tentunya ya setiap sisi punya kekurangan dan kelebihannya. Tapi mungkin dengan adanya itu bisa kita saling tutupi ya. Jadi mungkin pembelajaran daring kedekatan emosionalnya ini lebih kurang atau tidak maksimal daripada yang luring atau yang offline, karena langsung bisa di ini ya langsung bisa tatap muka di kelas seperti itu. Tapi dengan adanya daring juga dapat meningkatkan efisiensi ketika misalnya Bapak Ibu ingin memberikan presentasi yang lebih apa namanya luas lagi, misalnya kalau dalam pertemuan tatap muka Ibu itu tidak Bapak Ibu bisa sampaikan, Bapak Ibu bisa sampaikan juga dengan adanya presentasi melalui daring ini. Apalagi kemarin ada wabah COVID-19 ya, di mana kita diharuskan untuk bisa mengadaptasi pembelajaran secara daring full seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus bisa beradaptasi dengan perkembangan saat ini. Jadi Bapak Ibu bisa ini ya, apa namanya, menggunakan teknologi-teknologi yang relevan saat ini. Misalnya ketika mengajar tidak harus misalnya sekarang di luring dalam presentasinya, Bapak Ibu bisa kombinasikan juga dengan yang daring seperti saat ini kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah bisa mendorong pertanyaan ya. Jadi ada beberapa mahasiswa atau siswa itu cenderung misalnya pasif di kelas. Itu bisa Bapak Ibu
misalnya dorong pertanyaan atau keterlibatannya, atau supaya siswanya ini bisa aktif memberikan pertanyaan, mungkin dengan cara mengetik ya, mengetik dalam interaksi di presentasi interaktif. Jadi nanti saya akan contohkan di slide ini bagaimana Bapak Ibu bisa bertanya di slide ini, apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan, apa yang Bapak Ibu tanyakan terkait dengan materi yang saya sampaikan, seperti itu. Nah, salah satu contoh di sini bisa Bapak Ibu join ya di slido.com, atau misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan HP Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu di sini ada di pojok kiri atas, ini adalah QR code-nya. Bapak Ibu bisa scan di HP Bapak Ibu, silahkan bisa mulai dari sekarang, atau join di slido.com, lalu masukkan di sini ininya ya, apa namanya, kodenya, numbernya di sini, bentar. Nah ini 1951-126. Jadi di sini saya harapkan Bapak Ibu bisa berpartisipasi langsung untuk menjawab pertanyaan apa aplikasi yang sering Bapak Ibu gunakan untuk membuat presentasi itu apa. Coba ya, saya akan scan juga. Silakan Bapak Ibu bisa coba di ini ya, Google, lalu Bapak Ibu bisa scan barcode-nya. Nah, di sini kalau sudah terhubung, nanti Bapak Ibu diarahkan untuk langsung menjawab pertanyaan atau polling ini. Misalnya saya akan pilih, misalnya saya sering menggunakan aplikasi PowerPoint, misalnya saya pilih, lalu saya send. Nah, ketika sudah ini, nah ini ya, Bapak Ibu sudah menjawab, ada yang uh, menjawab PowerPoint, lalu Google Slide, ada Canva, ada, nah ini bergerak secara dinamis ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan partisipasi yang Bapak Ibu sudah jawab, seperti itu. Ada yang Google Slide, ada yang Prezi, Pauto, Nirpo, dan seterusnya. Nah ini harapannya bisa Bapak Ibu hadirkan di siswa ya, atau di kelas Bapak Ibu. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini akan bergerak terus. Jadi nanti silahkan di sampai akhir sesi ada slide-slide yang saya sisipkan, beberapa misalnya kuis atau Q&A yang mungkin Bapak Ibu bisa ini ya, langsung tanggapi di sana. Terima kasih atas ini ya, pollingnya Bapak Ibu ya, saya ucapkan. Nah, selanjutnya apa sih aplikasi Slido atau Slido itu? Nah, aplikasi Slido merupakan sebuah aplikasi platform interaksi yang memungkinkan usernya atau penggunanya untuk mengumpulkan pertanyaan dan juga melibatkan para audiens, di mana kalau di sekolah itu siswa, kalau di kampus itu mahasiswa, dengan polling, kuis, dan juga Q&A atau pertanyaan dan jawaban. Nah, aplikasi Slido ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 2012. Mungkin kita baru tahu, atau saya baru tahu aplikasi Slido ini keberadaannya pada saat di masa pandemi, di mana kita harus menghadirkan sesuatu presentasi yang unik, presentasi yang menarik, presentasi yang interaktif untuk peserta didik kita. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu baru mengenal aplikasi Slido ini, silahkan mungkin Bapak Ibu nanti mulai mengunjungi misalnya apa namanya websitenya, dengan mengunjungi slido.com. Sana Bapak Ibu bisa daftar dulu ya untuk melihat fitur-fitur yang tersedia di sana. Nah, Slido ini merupakan bagian dari Kisku Webex. Jadi Kisku Webex ini adalah sejenis aplikasi Zoom yang di mana bisa kita gunakan untuk ini ya, untuk ini apa namanya, virtual atau pertemuan virtual seperti Zoom ini, sejenis dengan Zoom, aplikasi Zoom. Nah, Slido ini merupakan bagian dari Kisku Webex atau bagian dari ini ya, sama seperti Facebook itu merupakan bagian dari Meta. Nah, kalau Slido ini merupakan bagian dari Kisku Webex. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki akun Kisku Webex, jadi Bapak Ibu langsung bisa
mendaftar di aplikasi slido.com ini tanpa harus registrasi, misalnya mengisi formulir dan seterusnya. Tinggal mengintegrasikan akun Bapak Ibu dengan akun Kiskubibex meeting-nya. Nah, Slido ini juga bekerja sama dengan berbagai macam platform, baik itu presentasi, conference video, misalnya ada Microsoft Teams, ada PowerPoint, ada Google Slide, dan seterusnya. Mungkin kita bisa lihat di slide selanjutnya. Jadi integrasi Slido ini, maksudnya integrasi adalah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki akun Slido, jadi Bapak Ibu bisa mengintegrasikannya dengan berbagai macam aplikasi, misalnya Google Slide, PowerPoint, lalu Webex, terus Microsoft Teams, Facebook, atau Vimeo ya. Jadi bisa Bapak Ibu integrasikan. Nah, selanjutnya fitur yang ada di sana adalah yang pertama ada namanya fitur Q&A Management. Jadi Bapak Ibu bisa memanajemen pertanyaan dan jawaban yang ada pada saat presentasi tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa merekod pertanyaan yang disampaikan oleh peserta didik atau kampus atau mahasiswa, ataupun kita sebagai misalnya seorang dosen itu memberikan pertanyaan dan dapat direspon oleh peserta didiknya. Selanjutnya, seperti yang tadi ada namanya fitur live voting. Jadi live voting, polling ini maksudnya adalah Bapak Ibu bisa mengadakan secara langsung polling di tengah-tengah presentasi yang Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya adalah fitur live quiz. Jadi quiz yang dilakukan secara live. Misalnya Bapak Ibu di akhir atau misalnya di tengah-tengah presentasi Bapak Ibu ingin misalnya memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan, itu Bapak Ibu bisa sampaikan dengan menghadirkan kuis secara langsung atau secara live yang langsung bisa direspon oleh murid peserta atau peserta didiknya. Selanjutnya adalah fitur analisis. Jadi fitur analisis ini adalah Bapak Ibu bisa mendownload apa yang sudah dijawab, apa yang sudah diberikan respon oleh peserta didik tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa analisis di sana seperti itu. Nah, selanjutnya pastinya setiap aplikasi itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak mungkin ada aplikasi yang punya semua kelebihan tetapi tidak ada kekurangannya. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk aplikasi Slido ini atau Slido ini, kelebihan yang ditawarkan adalah yang pertama, user interface aplikasi ini tergolong baik sehingga memudahkan untuk dipelajari dan digunakan oleh siapapun. Yang kedua adalah Slido ini sangat user friendly karena sudah terintegrasi dengan berbagai macam platform ya, platform misalnya Microsoft PowerPoint, lalu Google Slide yang berbasis cloud, maksudnya ketika kita membuat slide kita tidak ragu atau tidak perlu khawatir kalau misalnya slide kita itu akan hilang karena sudah tersimpan di drive ya atau di cloud seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa membukanya kapan saja kalau misalnya Bapak Ibu butuhkan. Misalnya Bapak Ibu sudah buat di tahun ini, di tahun depan juga Bapak Ibu bisa buka lagi, mungkin misalnya ada materi-materi yang ingin ditambahkan bisa disempurnakan lagi seperti itu. Selanjutnya adalah sistem kode ya acara yang intuitif, memudahkan para peserta untuk dapat bergabung dan mengakses ke acara diskusi. Seperti yang tadi, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mau menggunakan kode atau misalnya scan barcode, itu ya sangat memungkinkan sekali ya Bapak Ibu. Tergantung mana yang Bapak Ibu inginkan. Tentu kalau mungkin saya, kalau ini dengan kemudahan teknologi yang saat ini ya tinggal scan barcode aja langsung diarahkan kepada ini ya website Slido dan kode yang sudah ada tersebut, sehingga tinggal
kita jawab aja atau respon aja apa yang sudah disampaikan oleh pemateri seperti itu. Selanjutnya adalah segmen Q&A yang mudah diatur dan juga termasuk pengambilan atau pemungutan suara yang sangat mudah untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya di akhir-akhir atau di tengah-tengah sesi Bapak Ibu ingin melakukan diskusi dan tanya jawab, seperti itu bisa Bapak Ibu hadirkan. Mungkin peserta-peserta yang Bapak Ibu rasa tidak aktif di kelas yang luring atau offline atau di kelas tatap muka, itu misalnya diharapkan bisa lebih aktif lagi di sini karena tidak perlu ini ya, mungkin ada semacam di kelas itu mentalnya sudah ada pertanyaan mungkin siswanya, tapi pada saat menyampaikan mungkin karena malu atau mentalnya masih belum baik, jadi ragu untuk bertanya. Tapi kalau di sini mungkin bisa lebih aktif lagi untuk menyampaikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh dosen atau pengajar atau dari rekan ininya ya, rekan siswa atau peserta didik seperti itu. Selanjutnya adalah pengguna dapat memposting jawaban secara anonim. Jadi Bapak Ibu bisa men-setting bahwa apa namanya, kalau misalnya ada polling, ada diskusi, ini Bapak Ibu bisa men-setting partisipan yang ada pada kegiatan itu namanya anonim atau tidak memiliki identitas. Atau misalnya kalau Bapak Ibu misalnya setting harus memiliki identitas, ya bisa. Jadi tergantung kebutuhan apakah Bapak Ibu mau partisipan atau peserta didiknya itu harus login dulu baru bisa join, atau misalnya tidak perlu apa namanya login atau daftar di Slido sudah bisa berpartisipasi langsung dalam ini ya, kegiatan presentasi interaktif Bapak Ibu seperti itu. Nah, kekurangannya adalah di sini yang pertama, selain dari kelebihan yang sudah saya jelaskan tadi, kekurangannya yang pertama adalah guru harus menyediakan waktu untuk mempersiapkan materi dengan baik ya, seperti itu. Jadi harus punya materi dulu supaya nanti pada saat disisipkan apa namanya polling, Q&A seperti itu sudah bisa langsung ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan waktu lebih dulu sebelum materinya itu disampaikan ya. Jadi setidaknya Bapak Ibu nanti menyiapkan waktu lebih banyak untuk mempersiapkan materi yang ingin disampaikan di presentasi interaktif Bapak Ibu. Selanjutnya adalah Bapak Ibu harus menyiapkan juga pertanyaan yang akan dimasukkan ke dalam slide, atau misalnya beberapa inovasi-inovasi yang ada di atau fitur-fitur yang ada di Slido ini untuk disisipkan di presentasi Bapak Ibu. Selanjutnya, saat penyelenggara menghapus pertanyaan, peserta tak akan bisa melihatnya lagi. Jadi ini salah satu kekurangan dari aplikasi Slido. Selanjutnya adalah tidak adanya fitur yang dapat mengelompokkan pertanyaan, jadi semua pertanyaan perlu dijawab satu persatu. Jadi setiap pertanyaan hanya akan ada satu slide, dan seterusnya, tidak bisa dikelompokkan. Selanjutnya adalah fitur eksplorasi dan pengumpulan data masih kurang rapi Bapak Ibu dalam ini ya, Slido ini. Itu kekurangan dari Slido. Selanjutnya kinerja Slido pada web browser mungkin terkesan agak lambat, sehingga mungkin Bapak Ibu harapannya koneksi yang di ada di Bapak Ibu harus dimaksimalkan supaya mungkin browsernya ini dapat bisa maksimal ya kinerjanya seperti itu, dan harus diupdate atau diupgrade juga dengan versi yang terbaru supaya responsif terhadap perintah yang Bapak Ibu lakukan. Nah, selanjutnya ada beberapa fitur yang freemium yang untuk memaksimalkan presentasi. Jadi ada fitur-fitur di Slido ini yang terkunci kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan ini ya, fitur premium ya atau berbayar. Jadi sama seperti Canva dan yang lain-lain, ada fitur yang dimana misalnya
fitur multiple choice, lalu ada ranking dan seterusnya ini akan digembok. Nah, gemboknya itu akan terbuka kalau misalnya Bapak Ibu memilih plan atau rencana untuk menggunakan akun premium. Tapi ada juga basic ya, maksudnya Bapak Ibu bisa menggunakan nanti yang terbuka itu adalah Q&A atau diskusi dan tanya jawab itu terbuka. Bapak Ibu tidak perlu untuk upgrade dengan premium, dan quiz itu juga terbuka ya, tidak harus menggunakan akun premium. Itu kekurangan dari aplikasi Slido ini. Nah, selanjutnya kita beralih di tahapan pembuatan presentasi Slido. Jadi, untuk membuat presentasi interaktif dengan Slido, pengguna harus membuat akun dulu. Jadi Bapak Ibu harus punya akun dulu untuk menggunakan fitur dari aplikasi Slido nih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum punya akun ya tidak bisa. Tapi jangan khawatir kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya email yang berbasis di Google seperti itu, Bapak Ibu jangan khawatir karena di aplikasi Slido ini bisa langsung kita daftarkan menggunakan Gmail kita seperti itu. Selanjutnya adalah setelah presentasi selesai dibuat, pengguna dapat membagikan link presentasi atau kode presentasi kepada audiens, sehingga audiens dapat membuka link tersebut atau misalnya seperti tadi di scan barcode-nya lalu bisa digunakan untuk mengikuti presentasi Bapak Ibu secara interaktif. Nah, tahapannya yang pertama kita ini kurang lebih tahapan dari pembuatan presentasi Slido. Yang pertama kita buat akun menggunakan Google atau ini ya Webex ya, ini salah bukan Microsoft Teams. Pembuatan akun menggunakan Google dan Webex. Yang kedua buka Google Slide, lalu add-on Slido, kustomisasi slide, dan yang terakhir publish dan share. Nah, kurang lebih caranya seperti ini. Langkah-langkahnya, yang pertama kita harus sign up dulu, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus daftar dulu. Yang kemudian nanti Bapak Ibu bisa memilih sign up with Google seperti itu. Jadi habis ini saya akan praktikkan kalau misalnya waktunya cukup. Jadi silakan Bapak Ibu buka slido.com, lalu Bapak Ibu bisa pilih sign up. Selanjutnya Bapak Ibu bisa sign up with Google di sini Bapak Ibu ya. Dan kalau misalnya web browser Bapak Ibu sudah terkoneksi, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke Slido ini menggunakan email dari yang sudah ada di sini. Misalnya saya menggunakan yang ini. Selanjutnya, nah semudah itu Bapak Ibu langsung bergabung di uh, beranda aplikasi Slido. Nanti tinggal Bapak Ibu mau menggunakan aplikasi apa, apakah itu Google Slide, Microsoft PowerPoint, Microsoft Teams, atau meeting Webex meeting ya seperti itu. Kalau saya biasanya menggunakan Google Slide dan Microsoft PowerPoint ini karena materi yang saya sudah buat biasanya sudah ada di Google Slide dan Microsoft PowerPoint. Tinggal saya menambahkan ininya aja ya, fitur interaktifnya aja dari Slido ini seperti itu. Nah, besok kita akan praktik Bapak Ibu. Jadi silahkan yang harus kita persiapkan adalah yang pertama adalah materinya, yang kedua bahan pendukung berupa misalnya gambar, animasi dan seterusnya. Yang ketiga adalah pertanyaan atau misalnya rencana yang Bapak Ibu ingin tambahkan di slide Bapak Ibu seperti itu kurang lebih. Nah, terima kasih ini yang bisa saya sampaikan dan seterusnya saya akan tambahkan lagi dengan adanya fitur ini ya Bapak Ibu ya, join the quiz. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung join di quiz ini dengan merefresh tadi apa atau silakan Bapak Ibu join lagi di dengan men-scan
barcode-nya, lalu Bapak Ibu ini ya, misalnya di sini quiz your name namanya Ari ya, lalu kita join. Nah, selanjutnya, nah ini udah muncul, misalnya saya akan gabung di sini, sudah ada namanya Ari. Silahkan Bapak Ibu, ada Pak Nazar. Selanjutnya silakan Bapak Ibu bisa di scan barcode-nya di sini menggunakan HP Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa menuliskan nama Bapak Ibu di sana dan kita akan menjawab kuisnya Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu silakan di scan barcode-nya atau Bapak Ibu bisa join at slido.com lalu memasukkan nomor yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ada Bapak Heru. Makasih sudah bergabung Bapak Heru, Bapak Nazar. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, ada Bapak Robi, mungkin Bu Anis, Bu Elvi, Bu Emanuel Tana, Bu Endang, Bu Verika, Pak Indrianto, Pak Badar, Ibu Meizu, ini Meizu, Nurhania, Vicesti, dan yang lain-lain. Silahkan bisa di-scan ya. Nah, selanjutnya silakan ini Bapak Ibu dijawab pertanyaannya. Aplikasi yang tidak terintegrasi dengan Slido adalah apa, Bapak Ibu? Nah, kita bisa memberikan timernya. Silakan Bapak Ibu jawab. Misalnya ini saya jawab Instagram misalnya. Setelah saya ini ya, lalu saya kirim. Nah, ini karena mungkin Bapak Ibu tidak menjawab, ya ini ya. Jadi ini jawabannya Bapak Ibu ya. Jawaban yang benar adalah Instagram, benar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan waktu ya bisa juga di setting ya. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nanti ini yang sudah coba saya ulangi ya. Ini ya ini Bapak ini yang sudah join Pak Heru, Bu Endang, Bu Pikesti, Abdul Syukur, Pak Robi, Pak Naza dan seterusnya ya. Ini silakan Bapak Ibu dijawab. Ini waktunya berjalan ya. Saya sudah setting 20 detik. Bapak Ibu juga tidak bisa men-setting tanpa punya waktu ya silahkan. Nah ini jawaban yang muncul ada yang Google Slide. Nah kalau Google Slide itu ternyata terintegrasi ya dengan Slido Bapak Ibu ya. Yang tidak terintegrasi adalah Instagram ya. Tadi yang saya sebutkan ada Vimeo, PowerPoint, Webex, terus Facebook dan seterusnya itu terintegrasi. Jadi yang tidak terintegrasi adalah aplikasi Instagram dan seterusnya. Nah selanjutnya ini jawaban yang benar ya Bapak Ibu ya Instagram. Nah ternyata yang menjawab paling cepat juga di sini ya. Kita bisa buat seperti gamifikasi. Ini adalah Bapak Nazar ya. Bapak Nazar menjawab paling cepat dan jawabannya benar ya. Dia menjawab 8 detik ya. Kemudian ada Ibu Pikesti, terus ada Bapak Robi, saya dan Bapak Heru seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ini ya, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu juga join untuk ada pertanyaan di sini Bapak Ibu. Join at slido.com silahkan kalau misalnya sudah Bapak Ibu ini apa namanya scan, Bapak Ibu tinggal bertanya ya. Nah ini Ibu Susan nanti saya mau nanya ini misalnya bagaimana cara buat akun kita bisa praktikkan. Oke, Bapak Robi sekarang habis ini kita akan praktikkan Bapak Robi ya. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Ini Bu Susianti pakai anonymous ya, tanpa ada nama. Nah, kalau misalnya sudah di tadi mengisi username-nya, ada tulisannya di sini Bapak Robi ya. Bagaimana cara buat akun? Bisa kita perhatikan? Bisa. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu yang lain? Misalnya saya mungkin ya, saya mencontohkan di sini. Apakah materi
Ya, selanjutnya apakah Slido terhubung dengan internet? Ya, ini pertanyaan. Cara buat kuisnya bagaimana? Mana lebih bagus Slido dengan Canva atau web aplikasi yang lain? Apakah tidak bisa untuk menyampaikan materi? Oke, saya jawab. Jadi kalau untuk praktiknya, habis ini kita praktik ya Bapak Ibu. Jadi apakah aplikasi Slido ini harus terhubung dengan internet? Ya, jadi jawabannya adalah iya. Jadi karena aplikasi ini adalah berbasis website, jadi Bapak Ibu harus terhubung dengan internet karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu tidak terhubung dengan internet pada saat interaksi ini berlangsung, jadi aplikasinya atau interaksinya tidak bisa jalan seperti yang saat ini. Karena kita sudah terhubung internet, pastinya ini akan bergerak secara dinamis, Bapak Ibu, dan ini akan sangat menyenangkan sekali untuk kita respon ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, mana lebih bagus Slido dengan Canva atau aplikasi yang lain? Nah, kalau Slido ini adalah aplikasi untuk membuat presentasi kita lebih interaktif atau menambahkan presentasi kita yang semula tidak interaktif bisa lebih interaktif lagi. Buktinya di mana? Seperti saat ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan PowerPoint atau Google Slide yang masih hanya mengandalkan materi saja tanpa adanya mungkin fitur interaksi atau misalnya kuis, itu kan pastinya gimana ya. Jadi kalau aplikasi Slido ini adalah aplikasi yang digunakan supaya presentasi Bapak Ibu lebih interaktif. Beda dengan menarik ya. Presentasi menarik mungkin presentasi yang dibuat dengan kemasan adanya template yang bagus, ditambahkan atau disisipkan misalnya gambar, lalu misalnya ada animasi dan seterusnya. Tapi kalau interaktif ya terjadi adanya interaksi yang seperti ini, bisa penggunanya itu melakukan feedback misalnya dari siswa melakukan pertanyaan dan seterusnya. Nah, mana lebih bagus dengan Canva? Kalau Canva lebih ke desain ya Bapak Ibu ya. Kalau Slido ini lebih ke interaksinya. Mungkin bisa Bapak Ibu kombinasikan Canva-nya ini untuk desainnya atau supaya lebih menarik. Lalu kalau Slido ini lebih ke interaksinya seperti jadi saling melengkapi antara satu yang lain. Apakah tidak bisa untuk menyampaikan materi? Jadi ini lebih khusus untuk ini ya Bapak Ibu ya untuk menambahkan fitur-fitur pertanyaan atau misalnya polling dan seterusnya. Kalau untuk menyampaikan materi itu lebih bagus atau lebih baik Bapak Ibu menggunakan Canva, terus PowerPoint, terus Google Slide dan seterusnya. Saat ini Krit ada setting waktu, fungsi dan waktu yang disetting ini berkaitan dengan expired dari materi yang kita buat atau bagaimana. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya nanti membuat pertanyaan, Bapak Ibu bisa menyisipkan waktu yang digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti yang tadi, misalnya 15 detik, 30 detik, itu bisa Bapak Ibu berikan waktu siswanya untuk menjawab. Misalnya kalau ada pertanyaan berhitung, misalnya matematika, pastinya Bapak Ibu memberikan waktu kepada siswanya untuk berhitung dulu bagaimana soal itu dijawab ya dengan jawaban yang menurut mereka bagus atau benar seperti itu. Jadi dibutuhkan waktu berapa detik, berapa menit itu bisa disisipkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin menyisipkan waktu ya bisa di disable waktunya seperti itu. Apakah pertanyaan otomatis tersimpan? Iya, akan terrecord. Jadi Bapak Ibu bisa melihat lagi pertanyaannya nanti bisa di-download. Nah ini Bapak Robi jadi penasaran apakah Slido bisa kita insert ke PPT ya bisa Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memilih aplikasi apa yang dikombinasikan antara Google Slide, PowerPoint dan seterusnya. Tapi saya lebih condong ke ini ya Bapak Ibu ya Google Slide karena Google Slide itu kan juga berbasis cloud internet. Jadi ketika Bapak Ibu menyampaikannya ini mudah. Ini juga
Yang saya buat ini berbasis Google Flat, Bapak Ibu, bukan PPT. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan PPT juga pastikan nanti Bapak Ibu mendownload PPT yang benar-benar ini ya Bapak Ibu ya, PowerPoint yang benar-benar sudah direkomendasikan dari aplikasi Slido-nya seperti itu. Oke, itu dulu untuk apa namanya penjelasan dari saya. Harapannya Bapak Ibu penasaran terhadap aplikasi ini dan memberikan kesan supaya Bapak Ibu ingin mencoba ya aplikasi ini seperti itu. Mungkin itu dulu kurang lebihnya. Nanti di sesi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan di ini akan saya coba untuk mendemonstrasikan secara singkat bagaimana pembuatan akunnya. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Ari Purmadi MPD yang sudah menyampaikan materinya, materi pengenalan tentunya Bapak Ibu, karena ini adalah pertemuan kita yang pertama. Jadi perkenalan terlebih dahulu seperti apa itu Slido, web aplikasi Slido. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak mengetahui beberapa web aplikasi tentunya ya, karena memang Slido ini berbasis online ataupun harus terkonek dengan internet seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi. Kemudian mungkin ada beberapa aplikasi sejenis yang mungkin Bapak Ibu tahu, karena tadi ada beberapa pertanyaan yang membanding-bandingkan dengan Canva. Mungkin ada yang Quizzes juga ya, Quizzes, Kahoot, kemudian beberapa aplikasi yang lain. Metimeter. Nah, jawabannya mungkin ataupun saya bisa memberikan satu ilustrasi. Jadi tidak ada aplikasi yang mana yang lebih bagus gitu ya. Oh, Canva lebih bagus daripada uh, KineMaster misalkan, ataupun Slido lebih bagus dari Kahoot ataupun Quizzes. Tidak ada yang seperti itu Bapak Ibu. Yang ada adalah menyesuaikan dengan apa namanya yang Bapak Ibu kira-kira, oh ini menarik nih, saya kuasai gitu. Ataupun lebih lebih interaktif ataupun Bapak Ibu senang gitu ya. Itu yang Bapak Ibu bisa gunakan. Gitu ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu tahu cara penggunaannya, familiar dengan Bapak Ibu, dan tentunya eh, itu yang Bapak Ibu kuasai. Nah, jangan sampai banyak sekali aplikasi tapi kita hanya tahu dasar-dasarnya saja. Satu aplikasi tetapi Bapak Ibu tahu dan Bapak Ibu bisa menguasai, itu yang lebih mantap gitu ya Bapak Ibu. Baik, em, tadi ada pertanyaan yang saya simak tadi, penasaran penasaran katanya ingin langsung buat akun Slido. Membuat akun mungkin bisa didemonstrasikan nanti sebentar saja Pak Ari. Dan silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa menghidupkan mikrofonnya, atau saya tidak silahkan Bapak Ibu bisa menghidupkan mikrofonnya di Zoom meeting, atau bisa menghidupkan videonya terlebih dahulu. Ada Bapak Nazar, kemudian ada Bapak Emmanuel Tana. Bapak Ibu yang silahkan bisa menghidupkan videonya dan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Nah, ada Bu Anis Wahyuningsih juga nih. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Atau saya ingin interaksi langsung dengan eh, Bapak. Oke, Bapak Immanuel Tanah. Saya persilakan bisa bertanya secara langsung kepada Pak Super. Baik, terima kasih Pak Ari. Mungkin saya kenalkan diri dulu. Saya dari NTT, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata. Memang sepanjang ini kami baru mengetahui satu jenis aplikasi namanya aplikasi Fido yang memang sangat baik yang dijelaskan oleh Pak Ari Permadi tadi, sehingga kami berharap bahwa uh, pertemuan kita semacam ini diharapkan secara terus-menerus, secara kontinu diprogramkan yang baik, sehingga kita juga bisa mengajak teman-teman di komunitas belajar kita di Lembata untuk bisa berpartisipasi bersama. Karena ini sangat membantu kami guru di Kabupaten Lembata yang memang jauh di timur Indonesia ini. Dan memang
kita selama ini hanya mengenal beberapa aplikasi saja yang familiar seperti PowerPoint dan juga Canva. Juga kami belajar, tapi hanya Slido ini memang uh, jarang untuk kami gunakan. Mungkin hanya itu saran saya, Pak. Terima kasih. Saya kembali. Oke. Oh, baik, sarannya ataupun harapan dari Pak Emmanuel Tana yang mungkin ada di jauh sana, NTT, di Lembata apa namanya tadi? Ya, terima kasih Pak Emmanuel. Semoga ini adalah malam pertama atau pertemuan pertama. Kalau malam pertama enggak agak konotasinya gimana gitu. Ya. Pertemuan pertama yang tentunya malam berikutnya ataupun pertemuan berikutnya akan kita gali terus. Akan kita gali terus kurang lebih selama 4 hari materinya nanti Bapak Ibu bisa diskusi, bisa tentunya mengetahui dan menguasai secara maksimal gitu ya Bapak Ibu untuk web aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu ini adalah pertemuan pertama yang masih materinya masih dasar sekali. Yang penting Bapak Ibu tahu terlebih dahulu, setelah tahu kemudian tentunya kenal, setelah kenal kemudian suka gitu ya, setelah suka, nah baru bisa Bapak Ibu praktekkan langsung di peserta di Bapak Ibu. Baik, mungkin Bu Anis ada yang ingin disampaikan? Bu Anis Wahyuningsih? Mungkin bagaimana langkah-langkah Oke, membuat slidonya itu. baik. Saya penasaran. Oke, terima kasih. Baik, Bu Anis. Sebelumnya Bu Anis pernah menggunakan web aplikasi seperti Quizzes, Kahoot, Canva? Ya, pernah. Pernah. Oke. Baik. Untuk membuat akun Bapak Ibu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Arya ataupun didemonstrasikan kurang lebih sama semua. Semua cara mendaftar email, membuat Facebook, membuat Instagram, membuat semua yang terdaftar di internet itu pasti membutuhkan email. Nah, email itu wajib. Dan di zaman digital ini wajib kita punya email. Ini sesuatu hal yang wajib ada gitu di dalam diri anak sekarang ataupun seseorang sekarang. Kalau kalau apa namanya laptop ataupun HP masih bisalah nomor 2 atau nomor 3, tapi email itu harus ada untuk identitas sekarang. Tidak hanya sekedar KTP gitu ya. Baik, silakan mungkin Pak Ari banyak yang penasaran bisa didemonstrasikan untuk sekedar untuk membuat akun. Ya, terima Silakan. kasih Bapak Ibu. Ya, jadi saya sangat apa namanya bahagia sekali kalau misalnya Bapak Ibu semua penasaran bagaimana cara buat akun ya. Tapi pada dasarnya kalau misalnya Bapak Ibu apa namanya sudah mengenal beberapa aplikasi misalnya seperti Kahoot, lalu Mentimeter dan sejenisnya, itu bisa Bapak Ibu apa namanya hampir mirip caranya untuk membuat akunnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya email Gmail seperti itu di Google, jadi Bapak Ibu sudah punya semacam modal untuk tinggal tanpa harus Bapak Ibu ngisi apa formulir, Bapak Ibu tinggal sign up di sini Bapak Ibu ya, atau daftar. Lalu habis itu Bapak Ibu sign up with Google kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki akun Google. Tapi kalau misalnya belum, tidak memiliki akun email tidak berbasis Google, misalnya kayak Yahoo dan seterusnya, Bapak Ibu bisa mengisi formulir yang ada di sini. Di sini ya. Habis itu Bapak Ibu isi emailnya dan seterusnya. Tapi cara ini cara yang mungkin Bapak Ibu terkesan tidak fleksibel, yang lebih fleksibel tinggal di sini ya, sign up with Google. Habis itu Bapak Ibu tinggal pilih email yang sudah terdaftar di browser Bapak Ibu untuk dilanjutkan. Habis itu tinggal tunggu beberapa saat, ya sedang verifikasi, dan ini langsung sudah ada ya Bapak Ibu ya. Ya, langsung ini saya sudah memasukkan karena saya buat apa namanya slide yang tadi itu menggunakan Google Slide, jadi langsung terintegrasi dengan Google Slide saya di sini dan Slido di sini ada materi pengenalan presentasi interaktif menggunakan Slido. Ini sudah
tersedia di Google Slide dan terhubung dengan aplikasi Slido Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu kalau misalnya mau direct langsung, aplikasinya bisa berjalan di Google Slide, PowerPoint, Microsoft Teams, dan Webex. Bapak Ibu tinggal memilih aplikasi yang Bapak Ibu gunakan. Misalnya Google Slide, nanti di sini akan diharapkan Bapak Ibu menambahkan add-on ya, add-onnya Slido, aplikasi Slido. Lalu di sini Bapak Ibu juga bisa di-run ya. Nah, ini ya, habis itu kita terhubung untuk download for Windows atau for Mac OS dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu akan download. Kalau Google Slide, Bapak Ibu akan menambahkan ini ya, add-on-nya. Karena saya sudah menambahkan, jadi saya tidak perlu menginstal lagi. Tapi kalau Bapak Ibu belum menambahkan sama sekali di Google Slide-nya, Bapak Ibu harus menginstalnya. Jadi nanti kalau sudah diinstal, dia akan seperti ini Bapak Ibu ya. Ada aplikasi Slido-nya di sini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu ya. Add-on-nya sudah aktif atau aplikasinya sudah tersedia di sini. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu, sangat mudah. Cuma beberapa langkah, tinggal besok kita akan mempersiapkan materi yang Bapak Ibu ingin masukkan di sini. Saya berharap Bapak Ibu sudah memiliki materi ya, yang mungkin Bapak Ibu bisa masukkan di Google Slide lah Bapak Ibu ya. Kita gunakan Google Slide yang online dulu, supaya tidak ribet untuk mengkoneksikan Microsoft PowerPoint dengan internet dan seterusnya. Kita pakai Google Slide aja yang bisa terhubung dengan Slido ini. Dan nanti untuk mencari gambarnya juga di Google Slide ini kan, karena sudah terhubung dengan Google, seperti itu sangat mudah kita mencari animasi, gambar, audio, dan seterusnya. Karena ada namanya Google Gambar dan seterusnya ya. Itu mungkin kurang lebih Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Besok kita akan membuat atau memasukkan interaktif dari Slido ini ke PowerPoint atau materi yang sudah Bapak Ibu kembangkan, yang sudah Bapak Ibu punya, seperti itu kurang lebihnya. Itu dulu dari saya. Baik, terima kasih Pak Ari atas jawabannya. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan. Yang terutama adalah Bapak Ibu untuk malam hari ini ataupun sampai besok pagi, karena kita akan bertemu kembali pada malam hari besok. Bapak Ibu yang ini bukan tugas, tetapi karena Bapak Ibu minimal kita bisa tahu terlebih dahulu. Ini bukan tugas, tapi ayo kita coba gitu kan. Silahkan Bapak Ibu bisa mendaftar ataupun membuat akun terlebih dahulu di slido.com tadi, ya, membuat ataupun mendaftar akunnya, dan pastikan Bapak Ibu untuk besok malam Bapak Ibu sudah mendaftar semua ya, ataupun sudah memiliki akun semuanya. Saya ingin tahu ke jawaban Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa menjawab saya, apakah Bapak Ibu siap untuk membuat akun di Slido ataupun di web aplikasi Slido? Silahkan, apakah Bapak Ibu siap? Dan saya tunggu ini besok malam, karena akan kita praktekkan langsung untuk membuat presentasi interaktif tadi. Silakan bisa jawab saya di kolom chatting Bapak Ibu. Oke, Pak Abdul Syukur siap. Baik. Baik, Bapak Nazar akan dicoba. Tadi sudah sedikit didemonstrasikan. Sederhana sekali, tinggal memasukkan email dan password emailnya, pasti langsung bisa terdaftar. Oke, sudah buat Ibu Pikesti. Oke, baik. Tapi untuk mempraktekannya besok malam ya Bapak Ibu. Oke. Nah, baik. Saya tunggu nih Bapak Ibu yang sudah menjawab, akan coba, insya Allah siap nih. Ditunggu besok malam Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk menyiapkan bahan presentasinya. Ya, bahan presentasinya mungkin di situ ada materi, kemudian ada beberapa potongan gambar ataupun beberapa materi-materi yang tentunya berkaitan dengan pelajaran Bapak Ibu ataupun bahan ajar Bapak Ibu. Silahkan disiapkan. Besok akan kita susun satu persatu sampai dengan jadi Bapak Ibu ya. Baik, silakan jika ada pertanyaan.
Bapak Ibu silakan bisa raise hand di Zoom meeting sebelum saya tutup. Atau terakhir mungkin Bapak Ari Purmadi, karena yang PR kita untuk pertama akan membuat akun. Insya Allah pada besok sudah siap akunnya semua dan bahan-bahan presentasinya ataupun materi-materinya akan disiapkan oleh Bapak Ibu peserta. Silakan Pak Ari bisa menyampaikan mungkin sebelum kita tutup kegiatan pada malam hari ini. Ya, terima kasih Bapak host. Jadi untuk Bapak Ibu ya silahkan untuk mencoba terlebih dahulu. Kalau misalnya Bapak Ibu belum mencoba kan berarti belum mengenal aplikasi Slido-nya. Jadi kalau misalnya sudah mengenal lalu melihat fitur-fiturnya, nah ini cocok nih bagi saya untuk diajarkan atau diberikan kepada peserta didik, itu ya silahkan Bapak Ibu kembangkan terus. Insya Allah Bapak Ibu akan familiar dengan aplikasi Slido ini dan juga bisa menjadi komparasi nanti dengan misalnya aplikasi-aplikasi yang lain yang sudah Bapak Ibu mungkin dapatkan di diklat, workshop, atau Bapak Ibu belajar secara otodidak. Jadi kita sebagai seorang pendidik atau misalnya saya seorang pendidik akan terus mengupgrade kemampuan dari saya supaya tidak hanya berbekal dari kemampuan yang sebelumnya, tapi juga saya akan terus akan tetap mengupgrade sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini. Jadi saya harapkan Bapak Ibu tetap semangat, dan kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan di luar misalnya Zoom meeting ini, tapi kaitannya dengan Slido, saya sudah ada di grup WA grup, jadi silahkan Bapak Ibu tanyakan. Jadi selama kurang lebih 4 hari ini kita bisa diskusi secara interaktif di WA grup ya. Itu saja mungkin dari saya. Tetap semangat untuk Bapak Ibu yang ada di pertemuan Baik. hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Baik Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Ari Purmadi atas pengenalan materi untuk web aplikasi Slido dalam membuat presentasi interaktif pada hari pertama ataupun pertemuan pertama pada malam hari ini. Dan besok akan kita lanjutkan sesuai dengan arahan dari narasumber tadi. Bapak Ibu sudah bisa mendaftar akun, kemudian mencoba melihat-lihat web aplikasinya, lalu bisa disiapkan untuk materi-materi presentasi mata pelajaran mungkin Bapak Ibu, ataupun bahan-bahan yang Bapak Ibu bisa siap untuk presentasikan. Dan ada yang bertanya berkaitan dengan presensi dan semua administratif akan kami siapkan Bapak Ibu, agar Bapak Ibu bisa fokus kepada materi dan tentunya pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau kita sebagai guru, sebagai dosen mungkin terlalu sibuk dengan administratif, kadang kita lupa untuk mengupgrade diri, gitu ya. Sibuk kita mana presensinya dan lain sebagainya. Itu semua akan kami siapkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal fokus pada materi, fokus pada pengembangan keilmuan, dan tentunya Bapak Ibu bisa mengupgrade terus aplikasi yang ada ataupun pengembangan yang ada. Lalu berkaitan dengan jika ada pertanyaan, selanjutnya besok WA Group tetap akan kami buka. Jika ada pertanyaan, jika ada hal-hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan materi ataupun berkaitan dengan praktek yang dilakukan, Bapak Ibu bisa tanyakan di WA Group juga, karena narasumber sudah bergabung di sana untuk siap untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Untuk malam hari ini kami cukupkan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan untuk pertemuan pertama terkait dengan pengenalan aplikasi Slido ini bisa bermanfaat dan berkah bagi Bapak Ibu semua. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan tentunya perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat untuk belajar, dan tentunya Bapak Ibu untuk malam hari ini kita cukupkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tetap belajar bersama LPPA Akademisi Nusantara. Iya, selamat malam Pak.